Assalamualaikum pemirsa, saya Sriana membuat sebuah cerita dengan judul Jelita. Selamat menyaksikan dan jangan lupa bahagia ya. Di sebuah perkampungan terpencil, ada sebuah desa yang penghuninya hanya beberapa penduduk saja. Salah satunya adalah sepasang suami istri yang sangat miskin. Pekerjaan mereka hanya berkebun dan mencari kayu bakar. Selesai berkebun, mereka pulang dengan membawa hasil kebun dan kayu bakar, lalu memasak bersama dengan bahan makanan seadanya untuk makan malam. Sepasang suami istri ini mempunyai seorang putri namanya Jelita. Sayangnya paras Jelita tidak sejelita wajahnya. Jelita hanya memiliki 7 helai rambut di kepalanya dan 3 buah gigi di depan. Karena parasnya yang buruk rupa, sehingga anak-anak gadis sebayanya tidak ada yang mau berteman dengannya. Akhirnya kedua orang tuanya mengurung Jelita di dalam kamar agar tidak ada lagi orang-orang yang mengejeknya. Jelita dikurung di dalam kamar hingga dewasa. Dia selalu memandangi wajahnya di dalam cermin. Di dalam hatinya berkata, apakah akan ada pemuda yang sudi menikah denganku? Teman-teman sebayaku saja jijik melihat wajahku. Tiba-tiba masuk beberapa ekor burung ke kamarnya dan burung itu berbicara, aku akan membantumu Jelita. Tapi dengan syarat, kamu harus menutup wajahmu, tidak boleh seorang pun membuka tutup wajahmu kecuali Pangeran Putra Raja yang membukanya. Jelita setuju dan berjanji akan mematuhi perintah burung-burung itu. Kemudian burung-burung itu mulai berterbangan menuju kota, desa-desa, dan pasar-pasar. Sambil berteriak, ada gadis paling cantik sedunia di desa seberang hutan di sana, namanya Jelita. Wajahnya ditutup kain kerudung. Tidak seorang pun boleh membuka tutup wajahnya, kecuali Pangeran Putra Mahkota Raja. Akhirnya berita ini sampai juga ke telinga pangeran. Suatu hari pangeran sedang berjalan-jalan berkeliling kota bersama pengawalnya, dan dia mendengar rakyat berbisik-bisik bicara tentang seorang gadis yang menutupi seluruh wajahnya, yang konon katanya hanya bisa dibuka oleh seorang pangeran putra raja. Dari hari ke hari Jelita masih terkurung di dalam kamarnya, dengan tetap menutup wajahnya dengan kain putih dan ditemani burung-burung sahabatnya. Dia yakin suatu hari akan datang seorang pangeran yang akan menjemput dan membuka penutup wajahnya. Pangeran kembali ke istana dan memerintahkan para pengawalnya untuk menjemput Jelita datang ke istana. Pangeran berkata, jemput gadis itu, aku ingin melihat wajahnya. Jika wajahnya benar cantik seperti apa yang diceritakan burung-burung itu, maka dia akan kujadikan permaisuri. Tetapi jika wajahnya tidak sesuai dengan apa yang diceritakan, aku akan membunuhnya karena sudah menghinaku. Keesokan harinya di halaman kerajaan sudah mulai ramai oleh para prajurit-prajurit kerajaan yang berbaris. Mereka mulai mempersiapkan persiapan-persiapan untuk perjalanan ke desa di seberang hutan. Sebuah tandu juga sudah disiapkan untuk membawa Jelita ke hadapan pangeran. Berhari-hari bahkan berminggu-minggu para pasukan prajurit berjalan, melewati hutan belantara, semak belukar, dan sungai. Setelah perjalanan beberapa minggu, akhirnya rombongan prajurit kerajaan tiba di sebuah desa yang dituju dan langsung mencari tempat kediamannya Jelita. Akhirnya, para prajurit kerajaan tiba di halaman rumah keluarga Jelita. Beberapa penduduk terheran-heran dengan banyaknya prajurit kerajaan yang mendatangi rumah Jelita. Kedua orang tua Jelita sangat ketakutan lalu berkata, ada apakah gerangan sehingga raja mengutus prajurit ke desa kami? Apa kesalahan kami? Prajurit menjawab, kami diperintahkan oleh pangeran untuk menjemput putri Anda. Karena ada burung-burung terbang yang mengatakan bahwa penutup wajah putri Anda tidak bisa dibuka kecuali oleh pangeran. Kedua lansia itu menangis terseduh-seduh. Wanita tua berkata, ampuni kami tua, jangan bawa anak kami. Tolong katakan kepada pangeran jangan bunuh anak kami. Perintah pangeran tidak bisa dibantah. Maka terpaksa orang tua Jelita mengizinkan putrinya dibawa oleh utusan pangeran. Sebelum berangkat ibunya menitipkan sebuah kotak kayu yang isinya adalah nasi merah, ikan asin yang dibakar, patai rebus, dan sambal terasi. Ibu Jelita berpesan, jangan kamu buka dulu kotak bungkusan ini sebelum tengah malam rombongan istirahat dan tertidur. Dan tahan laparmu, jangan kamu makan makanan ini. Baik ibu, jawab Jelita.
Sore hari menjelang malam berangkatlah rombongan prajurit kerajaan menuju istana dengan membawa tandu yang isinya jelita. Setelah malam tiba iring-iringan tiba di tengah-tengah hutan, ketua rombongan memberi aba-aba untuk berhenti dan memasang tenda untuk istirahat. Waktu semakin malam dan prajurit-prajurit satu persatu mulai tertidur pulas. Jelita mulai membuka kotak makanannya. Tercium wangi aroma ikan asin yang dibakar dan wangi sambal terasi. Asap dan aroma wangi makanan sampai melambung ke angkasa dan tercium oleh makhluk halus ratu penghuni hutan. Tiba-tiba ratu siluman hutan muncul memperlihatkan wajahnya yang sangat cantik dan berkata, "Wangi apa ini sehingga mengundangku untuk datang ke sini dan membangkitkan gairahku?" "Ini adalah bekal makananku pemberian ibuku," jawab Jelita. Lalu ratu siluman hutan mengecilkan tubuhnya dan masuk ke dalam tandu, lalu berkata, "Aku ingin menukar makananmu dengan emas." "Tidak," jawab Jelita, "aku tidak akan menukar makanku dengan emas ataupun berlian, karena ini pemberian ibuku." "Baiklah," jawab siluman, "bagaimana jika makanan itu aku tukar dengan wajahku, karena wajah cantikku tidak cocok untuk siluman hutan seperti aku. Sedangkan wajahmu cocok untuk aku sebagai ratu siluman yang memimpin area perhutanan agar ditakuti oleh rakyat-rakyatku." Akhirnya Jelita setuju dengan penawaran ratu siluman hutan untuk menukar bekal makanannya dengan wajah ratu siluman hutan, dan pertukaran wajah pun berlangsung. Dalam sekejap kedua wajah itu sudah tertukar. Wajah Jelita menjadi sangat cantik sesuai dengan namanya, dan wajah Ratu Siluman Hutan menjadi seram angker sesuai dengan jabatannya sebagai Ratu Siluman penguasa hutan belantara. Dengan hati gembira Ratu Siluman Hutan kembali ke istananya dengan membawa kotak berisi bekal makanan kepunyaan Jelita yang ditukar dengan wajahnya. Keesokan harinya rombongan prajurit tentara kerajaan mulai berangkat kembali menuju istana membawa tandu yang isinya adalah Jelita yang akan diserahkan kepada pangeran raja. Setelah beberapa pekan perjalanan, akhirnya tibalah iring-iringan kerajaan di halaman istana. Jelita langsung dibawa ke hadapan pangeran raja, dan pangeran sudah siap untuk membuka tutup wajah Jelita. Jelita ketakutan, dia takut jika wajah yang ditukarnya akan berubah lagi seperti aslinya. Jelita takut pangeran raja akan membunuhnya. Betapa terkejutnya pangeran setelah melihat wajah Jelita. Ternyata wajah Jelita sangat cantik, wajah yang selama ini ada dalam impiannya. Pangeran raja lalu memegang tangan Jelita dan mengumumkan kepada seluruh tamu yang ada di dalam ruangan istana dan berkata, "Aku akan menjadikan Jelita sebagai ratu permaisuri dari kerajaan ini. Siapkan pesta yang meriah untuk pernikahanku dan jemput kedua orang tua Jelita." Tak lama kemudian digelarlah sebuah pesta besar yang meriah di istana kerajaan dengan berlangsungnya pernikahan Pangeran Putra Raja dengan Jelita wanita yang sangat cantik sejagat negeri dongeng. Pesta digelar 7 hari 7 malam. Penghuni istana dan rakyat kerajaan membaur menjadi satu merayakan pesta pernikahan Pangeran Raja dan Jelita yang kini menjadi Ratu Permaisuri Pangeran Raja. Pesta yang digelar 7 hari 7 malam dengan hiburan musik juga makanan yang lezat. Rakyat bisa menari dan makan sepuasnya. Demikianlah akhir cerita. Jelita dan kedua orang tuanya hidup berbahagia di dalam istana yang mewah.